Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita akan senantiasa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Kita sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meningkatkan amal ibadahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari bulan Ramadan terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau mengencangkan ibadahnya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf. Wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya, ya, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangunkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malamnya. Ya, kita masih ngaji kitab kita, ya ikhwani. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya ikhwani, ta'addabu bi adabis siyam. Hendaknya kalian melaksanakan adab-adab puasa sebagaimana sudah kita bahas. Ada adab-adab yang wajib dan adab-adab yang sunnah, sehingga ketika kita menjalankan adab-adab ini, insya Allah puasa kita akan lebih baik, akan lebih sempurna. Wa takhallu an asbabil ghadabi wal intiqam, dan hendaknya kalian menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa tahallu bi awsafis salafil kiram, ya, dan hendaknya kalian, ya, mengambil sifat-sifat teladan-teladan dari ulama salaf, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi setelahnya. Fa innahu lan yusliha akhiru hadhil ummah, sungguhnya kita yang hidup di akhir zaman ini, umat akhir zaman ini, tidak akan baik, tidak akan sempurna illa ma aslaha awwaluha min at-ta'ati wa ijtinabil atham, kecuali dengan mengikuti generasi salaf, generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dididik langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan, ya, dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah berkata tentang klasifikasi orang yang berpuasa, ya, tingkatan orang yang berpuasa. As-saimuna ala tabaqataini. Orang yang berpuasa itu dibagi menjadi dua tingkatan. Ahaduhuma, yang pertama, man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi ta'ala. Orang-orang yang meninggalkan makan, minum serta syahwatnya karena Allah. Yarju 'indahu 'iwada dzalika fil jannah, dan dia berharap penggantinya di surga kelak. Fahadha qad tajara ma'allahi wa 'amalahu. Orang yang seperti ini, dia sudah berjual beli bersama Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah kepada Allah. Wallahu la yudayyi' ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak akan menyia-nyiakan amal solehnya. Amal soleh seorang yang puasa niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap hanya kepada Allah nanti di surga. Wala yakhibu ma'ahu man amalahu. Tidak akan pernah rugi orang yang bermuamalah dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Bal yarbah a'dhamar ribah, tetapi justru dia akan mengalami, ya, untung besar nanti di akhirat kelak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah. Sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu, ya, ittiqaan lillah, karena takwa, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ataqallahu khairan minhu, ya, kecuali Allah akan memberimu yang lebih baik darinya, ya. Jadi seseorang yang dia meninggalkan sesuatu karena wara', karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena larangan-larangannya, sehingga dia tinggalkan itu, ya, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang melenakan itu, ya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala,
tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya yang lebih baik. Ataqallahu khairan minhu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberimu yang lebih baik. Fa hadzal shaim yu'ti fil jannah, yu'ta fil jannati ma sya'allahu min ta'amin wa syarabin wa nisa. Dan orang yang berpuasa ini pasti akan diberi ganjaran, akan diberi pahala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang selama ini dia tinggalkan, minuman yang selama ini dia senangi, wanita ya, dan perempuan ya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa ya, makan, minum dan berhubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah ya dengan nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena kamu telah beramal soleh pada hari-hari yang lalu ketika di dunia. Pada hari-hari yang lampau ketika kita di dunia ini kita menjalankan puasa, kita menahan lapar dan dahaga, menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri, ya nanti Allah akan ganti di akhirat kelak dengan makan, minum, ya dan hubungan suami istri dengan bidadari-bidadari yang melebihi istri-istri kita. Masya Allah, karena puasa kita. Qala Mujahid wa ghairuhu, ya Mujahid ya seorang tabi'i, dia menafsirkan ayat ini, nazalat fis shaimin. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang puasa. Ya, makanlah dan minumlah ya dengan sesuka hatimu, karena kalian dulu ketika di dunia sudah berpuasa, ya menahan lapar dan dahaga di dunia, sehingga Allah ganti di akhirat. Masya Allah. Ya, yang kedua, at-tabaqah ats-tsaniyah. Menurut Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya derajat orang yang berpuasa yang kedua adalah man yasumu fid dunya amma siwallah fayahfadur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wa yadhkurul mauta wal bala wa yuridul akhirah fayatruku zinatad dunya. Ini adalah tipe orang yang puasa yang kedua, yaitu dia berpuasa di dunia ini amma siballah, ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Dia mengikhlaskan diri, ya, niatnya dimurnikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fayahfadur ra'sa, dia menjaga kepalanya dan apa isinya, ya, artinya ya, isi kepala diantaranya adalah mulutnya dia jaga, kepalanya, pikirannya dia jaga, wal batna wa ma wa'a, dan juga perutnya dia menjaga perutnya dan juga seisinya, dia menjaga hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wara'an, karena wara'nya dia menjaga hal-hal yang syubhat, karena ittiqaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkurul maut wal bala, dia memperbanyak ingat mati, ya ingat bahwasanya kematian itu sangat dekat dengan kita, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, wa yuridul akhirah, dan dia melakukan itu semua, ya dia mengharapkan balasan di akhirat kelak, fayatruku zinatad dunya, ya dia meninggalkan totalitas ya gemerlapnya kehidupan dunia ini. Fahadha 'idu fitrihi yauma liqa'i rabbih, itulah mereka yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sukacita, seperti halnya kita ya berhari raya, 'idu fitrihi, kita berhari raya di dunia dengan sukacita setelah kita menjalankan puasa sebulan suntuk, ya. Tapi mereka sudah tidak tertarik lagi, ya. Mereka hari raya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, ya. Mereka sangat berbahagia ketika bertemu dengan Tuhannya, wa farihahu bi ru'yatihi, dan dia sangat bahagia, sangat senang, dan puncak kebahagiaannya itu adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Masya Allah ya. Man shoma bi amrillahi an syahwatihi fid dunya, siapa yang dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwat-syahwatnya, hal-hal yang melenakan, mengasyikkan di dunia ini, adrakaha ghadan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya ya kenikmatan itu di surganya. Masya Allah. Wa man shoma amma siwallahi fa'iduhu yaumal qiyamah, ya barang siapa yang dia berpuasa ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya, aiduhu hari rayanya, ya dia akan merayakan hari rayanya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim." Man kana yarju liqa'allah, barang siapa yang dia berharap sangat merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ajalallahi la'at, sungguh ajal Allah Subhanahu wa taala itu pasti dekat, pasti akan datang, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Makanya al-mu'allif rahimahullah beliau menyarankan, ya ma'syar ta'ibin, wahai hamba-hamba yang ingin bertaubat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sumul yauma 'an syahawatil hawa, puasalah ya kalian pada hari ini khususnya. Setelah kalian mengetahui, menyadari tentang hal ini, maka tingkatkanlah puasa kalian. Janganlah kalian puasa hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi puasa kita tingkatkan dengan ya menjaga hal-hal ya syahwat al-hawa nafsu kita, litudrika aidal fitri yaumal liqa, agar Allah Subhanahu wa taala yang menggantikan kebahagiaan yang kita tinggalkan, kesenangan-kesenangan, kenikmatan yang kita tinggalkan di dunia ini dengan puasa ini, Allah menggantikannya nanti di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Ar-Rayyan. Kita masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang shawwam, yang berpuasa ketika di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak langkahnya. Kita dimudahkan untuk meningkatkan puasa kita, bukan hanya puasa yang umum, tetapi puasa yang berkualitas ya, karena kita meningkatkan kualitas puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum